سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في الليل من يوم هذا إلى يوم الحساب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وثبت لساني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد kita hormati dan kita muliakan para ahli Quran, para ahli Quran, para ahli, para kiai, para guru, wabil khusus Ustazna Syekhul Mahmud Syekh Al-Hajj Imam Al-Ghazali ada Allah sehat wa mata'ana Allah tul hayati. Dan segenap para kiai, para ahli ilmu yang ada di kampung ini sangat saya hormati dan sangat saya muliakan, dan saya doakan semoga Allah alim keberkahan umur serta akhirnya Rasul, dan saya dengan berharap beliau semuanya, amin ya rabbal alamin. Segenap para asatidz, pengurus pengajar dari madrasah yang kita cintai, Ustaz Muda Allah izin saya memiliki semua pengorbanan dan perjuangannya dalam belajar dan mengajar diparingi makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alima wa alama ila a'aliman fi malakutis samawati. Kata Nabi Isa, siapa yang belajar kemudian mengajar dipanggil-panggil, terhormat, teragungkan di kerajaan langit atas langit. Semoga berjenengan yang ada di sini termasuk orang-orang yang yud'a aziman, terhormat dan dimuliakan oleh Allah di sisi para malaikat dan para nabi, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Segenap para masyarakat, tetangga dan semua yang hadir menemui, ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin dan muslimat, hafizahumullah, semoga Allah menjaga kalian, asabakumullah, semoga Allah memberi pahala bagi kalian, rawahumullah, semoga Allah memberkati kalian, nasarakumullah, rahimani wa rahimakumullah, dan semoga Allah menyayangi saya dan kalian, sampai saya dan kalian termasuk orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat, dan mungkin orang yang bisa kumpul lagi nanti di surga Allah Subhanahu wa taala ma'alladzina an'ama Allah 'alaihim min asy-syakri kasratul Quran atau ta'limul Quran yang diajarkan di ma'had atau madrasah Miftahul Huda. Rasa-rasanya sudah 2 kali bersama, dan malam ini
dan akhir bisa jumpa lagi dalam keadaan sehat. Amin. Dengan corona di sini kayaknya nggak ada corona. Kalau masih pakai masker, tidak ada jaga-jaga. Insya Allah corona takut masuk ke sini. Kurang melindungi orang-orang. Ini buat teman-teman. Selamat bersenang YouTube. Siapa yang di pagi hari membaca bacaan Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Lam yadurru syai'un. Panjenengan manawi sampun dahar, sampun sudah makan Bapak? Kok potongan lemes kayaknya belum makan. Panjenengan manawi sampun dahar mengucapkan alhamdulillah. Setelah minum juga kita dari TK dulu diajarkan alhamdulillah. Keluar kamar mandi juga kita diajarkan membaca alhamdulillah. Syukur, syukur, syukur. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa makan, minum, keluar dari kamar mandi itu nikmat dari Allah Subhanahu. Bahkan dalam hadis, man akala ta'aman aw syariba syurbatan, siapa yang makan awali dengan nama Allah, bismillah, kemudian ditutup dengan hamdalah, berterima kasih kepada Allah, faqad adda thamanah, maka orang itu sudah membayar harga nikmat itu.
dianggap sudah bayar. Padahal energi dari makanan itu belum panjenengan pakai kemana-mana. Baru ngucapin hamdalah, bersyukur dengan makan dan minum, sudah dianggap bayar nikmat itu. Artinya nanti di akhirat tidak ditanya nikmat itu sama Allah karena sudah disyukuri. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Semua nikmat akan ditanya kecuali yang sudah disyukuri dianggap sudah bayar sampean. Bayarnya pakai apa, Beb? Setelah makan ngucapin alhamdulillah. Kalau sampean makan di warung sego pecel, pas sampean ndak bayar, belayu, digodek apa mboten? Dikejar apa tidak? Kok bayar? Lek iso dipentung. Pasti tuan rumah nanya mana uangnya, bayar dong. Sudah makan, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita Allah akan tanya. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menangis saat makan kurma. Kenapa kau nangis Sayyidina Abu Bakar? Hadza tamr, ini kurma termasuk nikmat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau makan nangis. Ingat bahwa ini termasuk nikmat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu. Kalau kita kan gak sempat mau nangis sate mangan, kesuwen. Kadang wis lupa dak bismillah, lupa dak hamdalah. Benar, cuci tangan sudah. Bahkan zaman sekarang walaupun dak makan cuci tangan. Nggih napa? Kalau dulu dikasih cucian tangan, faham oh mangan mariki. Lesak niki mboten jelas. Cuci tangan, corona nih. Padahal kalau dihamdalain, disyukuri, sampean sudah dianggap bayar nikmat itu. Katanya Syekh Mutawalli Sa'rawi, aku bersumpah demi Allah, setiap makanan dan minuman yang kau awali dengan nama Allah dan kau syukuri dengan nama Allah, aku bersumpah makanan itu tidak akan membawamu kepada maksiatullah. Karena ada nama Allahnya. Makanya disyukuri nikmatnya keluar dari kamar mandi, alhamdulillah. Dan doa Nabi, alhamdulillah alladzi azhaba annil adza wa abqali ma fihi quwwah atau kama qala. Terima kasih ya Allah, penyakit sudah kau buang dan disisakan stamina kuatnya. Ketika sampean buang, bukan pas hilang kabeh, kotorannya yang dibuang, energinya tetap ada. Alhamdulillah. Coba pas kodratnya adalah buang kotoran, buang semua, tidak ada sisa energi, lemes keluar dari kamar mandi. Tapi alhamdulillah kita syukuri juga. Nah dengerin nih, katanya ulama, kalau makan minum saja disyukuri, keluar kamar mandi aja disyukuri karena kamu tahu itu nikmat dari Allah. Lantas bagaimana dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena lahirnya Nabi Muhammad adalah lahirnya semua amal baik, lahirnya petunjuk, lahirnya hidayah, lahirnya iman, lahirnya Islam, lahirnya semua pintu kebaikan, lahirnya semua kebaikan adalah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lebih utama harus disyukuri. Alhamdulillah. Simbolisnya tahunan kayak gini nih. Di Tanggul Habib ngadain, di mana-mana nih maulid, simbolis saja nih. Tahunan dirayakan nih, disuruh ceramah ulama ini. Ini simbolis saja, syukuran simbolis. Wa illa hakikatnya, lau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan, laqad kana wajib. Seandainya setiap saat kita nyukuri kelahiran Nabi Muhammad, maka itu belum bisa dinamakan mensyukuri nikmat yang besar ini. Bisa dihukumi wajib tiap saat kita syukuri kelahiran Nabi. Kurang kalau cuma tahunan, kurang. Ini cuma simbolis saja biar kumpul umat, biar lebih dekat sama Nabi Muhammad SAW. Wa illa kalau tiap hari kita kumpul untuk maulidan, masih kurang untuk membalas jasa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini sudah setahun sekali. Kadang sih males. Ngene mboten. Dipintai sumbangan ono alasan. Ayo rek sumbangan maulidan iki, Maulid Akbar. Ada alasan. Engko ae disemoyoni. Ditagihne disemoyoni. Akhirnya lupa sampai maulidnya selesai gak bayar-bayar. Cek malesnya. Bawa buah-buah yang rusak semua. Gedang-gedang sing wis rusak. Milih-milih. Sing wis gak dipangan ditokno. Sing apik-apik dijupuk dhewe. Kadang malah sebagian kampung maulidan diambil untungnya. Berangkat bawa 1 tampan, pulangnya bawa 5. Enggak, karena anak cucu ikut semua. Gawane situ mulainya 5. Bangkrut panitia ini. Diambil untung ini. Wa iyadzubillah. Ya. Jadi poin pertama dari Habib, kalau nikmat kecil saja disyukuri, apalagi nikmat besar, yaitu nikmat sumber dari semua nikmat, yaitu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Lailatul Itsnain, madza safahat yumnaki min syarafin asyamma wa min ghina. Kullu layalil bidi laha nasabun ilaiki fa anti miftahus sana. Al-qadru wal a'yad wal mi'raj min hasanatiki allati bakhurna al-a'yuna. Barokah lahirnya Kanjeng Nabi yang lahir di Senin subuh, maka lahirlah malam Jumat, lahirlah malam Idul Fitri, lahirlah malam Idul Adha, lahirlah malam Isra Mi'raj, lahirlah malam Lailatul Qadar, lahirlah malam Nuzul Quran. Semua malam-malam kemuliaan itu bisa ada, bisa lahir berkat adanya lahirnya Nabi Muhammad subuh Senin, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bahkan termasuk lahirnya kula panjenengan ke alam dunia ini sampai wujud ada, ini juga tak lepas dari barokah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam taubat tawassul ke Kanjeng Nabi, barokahnya Kanjeng Nabi Muhammad, ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Kata Allah, min aina arafta Muhammada? Adam, kamu tahu dari mana nama Muhammad? Kata Nabi Adam, inni ra'aitu fil jannah isman yudafu ilasmik. Saya waktu dulu di sorga ngelihat ada nama gandeng dengan namanya panjenengan, ya Allah. Ada la ilaha illallah Muhammadur, tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kata Nabi Adam, aku ngelihat di sorga ada tulisan Muhammad Rasulullah. Sorga tuh hiasannya kalimat itu. Masa rumah kita yang opo onoe tidak mau dihiasi dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wong sorga saja dihiasi dengan kalimat itu. Kok ada rumahnya orang Islam, tidak ada Allah, tidak ada Muhammad. Sing ono patung-patungan, Hanuman, opo itu, macan, tanggalan tuku emas, sing wedoan ketoan, lehernya. Kotor rumah kita kalau dihiasi dengan yang kayak gitu. Sorga saja yang dari emas permata istananya dihiasi dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka kita lebih utama untuk menghiasi rumah kita dengan nama itu. Jangan sampai rumah dihiasi dengan film-film porno, gambar-gambar artis yang tidak pakai baju, baik itu kalender ataupun foto ataupun tayangan televisi. Eman-eman kotor rumah kita. Sorga dihiasi dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kasih foto ulama, foto ulama, biar masuk rumah ngingetin ke akhirat semua. Disolatin duha, disolatin witir. Jangan rumah cuma tempat makan tidur tok. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, cuma tempat tidur tok, makan tok. Salat di situ kalian, salat duha. Kata ulama fikih, salat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. Ada corona lewat kayaknya. Salat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah itu afdol dikerjakan di rumah. Salat sunnah yang disunnahkan berjamaah afdol dikerjakan di masjid. Seperti apa salat sunnah yang sunnah berjamaah? Salat apa?
Tarawih napa malih? Idul Fitri napa malih? Adha. Apalagi ada lagi salat sunnah yang disunahkan? Witir sendirian kecuali di Ramadan sunnah berjamaah, maka afdolnya salat di rumah. Duha sendirian mubah berjamaah mubah, tapi sunnah sendirian, tidak disunahkan berjamaah maksud saya. Salat di rumah duhanya. Qobliyah, rawatib, ba'diyah itu juga tidak disunahkan berjamaah, maka afdolnya salat di rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau salat subuh, salat qobliyahnya di rumah. Setelah itu baru masuk masjid, iqamah dengan Bilal bin Rabah, langsung salat subuh atau tahiyatul masjid kalau memang belum tahiyat. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rakaatain. Salat tahiyatul masjid namanya. Jadi maksudnya diginiin sama syariat biar rumahnya tidak jadi kuburan, salat sunnah. Ini ada rumah tidak pernah diisi yang kayak gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Pagi langsung TV, siang TV, malam TV, non-stop TV-nya. Maghrib TV, tadarusan mbek TV tok. Sampai uangnya turu TV ini urip. Jadi ini TV ndelok uangnya. Terbalik akhirnya. Ada enggak yang kayak gini? Sampai tukaran bojone mbek sing lanang, mbek sing wedok, mbek anake ingin kartun, sing wedok ingin sinetron, sing lanang ingin Jackie Chan. Tukaran margai remote. Naudzubillahi min dzalik. Dan ini banyak sekali. Wailah, hiasi rumah itu dengan sebagaimana sorga dihiasi dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi rumah permen punya anak. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Nafaisil Qadiriyah, meriwayatkan satu hadis, man kana lahu thalatha aulad, siapa yang punya anak 3 dan tidak ada nama Muhammadnya, faqad jahl, dia orang bodoh. Kalau ada punya anak 3, onok lanange pas gak onok nama Muhammadnya di rumah itu, ada rumah dak ada nama Muhammad padahal punya anak lebih dari 3, maka sungguh orang itu bodoh. Kenapa beb? Li'annal malaika tataraddad wirawiri fi baitin fihi ismu Muhammad. Karena malaikat wirawiri masuk ke rumah yang di dalamnya ada namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Jadi sampean kalau punya anak kasih nama Muhammad. Lek lanang tapi lek wedok ojo Muhammad. Muhammadiyah kok lek wedok. Aku NU beb, Muhammadiyah. Ya. Nama kasih nama Muhammad. Coba pengaruhnya. Anak ada nama Muhammadnya, pengaruh. Malaikat yataraddad fi ala baitin fihi ismu Muhammad. Malaikat wirawiri ke rumah yang di dalamnya ada nama Muhammad. Manggilnya apa? Ya panggil Muhammad. Ojo dipanggil Tole. Namanya Muhammad dipanggil Tole. Kalau laki-laki Madura dipanggil Kacong. Panggil Muhammad. Ndak beb kepanjangan beb panggil Mat loh, jadi Mat Tobi'i nanti. Untung ndak Mat wajib mutasil, jadi panjang nanti orangnya. Panggil Muhammad, jangan biasakan mat hilang barokahnya. Tetap panggil Muhammad. Malaikat wirawiri, baru ada nama anak sampean Muhammad di sini. Allahumma shalli ala Muhammad. Kasih hal-hal yang membawa kita ingat ke akhirat. Kasih foto-fotonya ulama. Kasih jimat beb, jimat apa? Jimat yang isinya Quran atau asma ahlil Badar, nama-nama sahabat yang ikut perang Badar 313. Namanya ada kitab Jaliyatul Qadar fi dzikri asma ahlil Badar. Sampean simpen di rumah. Itu kalau sampean rumah sampean ada nama sahabat Badar, maka rumah sampean aman dari sarikoh, dari pencurian, aman dari kebakaran, aman dari tuyul. Ono tuyule biasanya. Aman. Pernah kejadian orang masuk ke rumah mau nyuri, diangkut semua emasnya, mau keluar gak ketoan lawang, gak ketoan pintu, tembok semua.
Setelah emasnya disimpan lagi, mau keluar baru kelihatan pintu. Diambil lagi, tembok semua. Akhirnya tidak jadi nyuri, ndang didekek, ndang loncat uang ini. Nanya, punya amalan apa? Katanya, tuan rumah saya tidak punya amalan. Rumah ini dijaga dengan ahli Badar. Nama ahli Badar 313 saya simpan di rumah ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu rumah selamat sampean, namanya Jaliyatul Gadar fi dzikri asma ahlil Badar. Kenapa, Beb? Sahabat 313 yang ikut perang Badar, sahabat yang istimewa yang dapat stempel radhiyallahu anhum wa radu'an. Al-Badriyu, perawi hadis kalau sudah ada Al-Badriyu berarti ini sahabat ahli Badar, bukan orang munafik. Sudah disestempel imannya pasti original 100%. Jadi kalau sahabat sudah dapat gelar Al-Badriyu, sudah semua angkat tangan. Berarti bukan orang munafik ini, pasti ini setia dijamin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampean simpan. Jangan nama-namanya orang ahli maksiat yang disimpan di situ. Yang dilihat film-film orang fasik, orang kafir. Kata ulama, melihat wajahnya orang kafir, melihat wajahnya orang fasik, ngumbar aurat, ngelihat sampai nafsu, takzim sampai nyetrum. Pernah Pak nyetrum? Dekat nyetrum gak normal kabeh. Nyetrum ngelihat maksiat, maka yuqassil galb fa-arba'ina yauman, bisa ngerasin hati sampai 40 hari. Baru ngelihat. Kalau sudah ngerasin hati 40 hari, pantesan sholatnya tidak khusyuk, maksa, baca Qur'annya tidak bisa nangis, pantesan. Karena yang dilihat yang kayak gitu. Sebaliknya kalau melihat wujuh nadhirah, wajah yang berseri-seri karena khusyuk, dipandang ingat ke Allah dari para aulia, itu melembutkan hati dan menggampangkan khusyuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya teruskan. Surga hiasannya apa, Pak? La ilaha illallah Muhammadur. Tiang-tiang ars hiasannya apa, Pak? La ilaha illallah Muhammadur. Periksa nanti rumah panjenengan. Nopo enten nama Allah, nama Muhammad. Oh, jangan khawatir, Beb, kalau cuma itu ada, Beb, sudah lama. Atau masang jimat-jimat yang tidak jelas. Hukum jimat dalam Islam kalau dari Al-Quran, dari Sunnah tidak apa-apa. Tapi kalau jimatnya tidak jelas, janur kuning dikasih kafan, kayak kembang warna pitu, dipaku nonang lawang. Apa iki? Anti tuyul katanya. Oh, ini bisa syirik ini. Kalau azimatnya bukan dari Quran, bukan dari Sunnah. Ini masih budaya-budaya Hindu, Buddha masih ada sebagian orang. Atau kalau Jumat Manis biasanya saya lihat itu di Jalan Perapatan. Ada bubur tacin itu kata orang Madura. Warna berapa itu? Ada rokoknya sak lencer 2 coba 100 rebutan itu. Siapa yang makan kalau disimpan di perapatan? Nggih, itu budaya-budaya yang tidak syirik nanti. Naudzubillah min dzalik. Beb Nyai Loro Kidul datang, wow, sampai gitunya. Atau budaya-budayanya orang-orang nelayan itu biasa bawa sesajen ke tengah laut, bawa kepala kambing dan naudzubillah min dzalik, itu semuanya bisa membuahkan kesyirikan jika disuguhkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Coba dikenyangkan ke orang lapar, kasih fakir miskin, uangnya dibuat orang yang butuh. It'amul ja'i khairun min imarati alfi jami', kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Ngenyangkan orang lapar satu lebih afdal dari bangun 1000 masjid jami'. Aneman, kalau perapatan kayak kalau kenyang, paling ditabrak truk tumpah. Mubadzir, innal mubadzirina, orang mubadzir itu ikhwan syayatin, saudaranya setan. Jangan wis yang kayak gitu-gitu. Habib, ini peninggalan orang tua, tidak ada. Sedekahkan saja.
Kasihkan orang lapar, kenyangkan, itu lebih afdol daripada bangun sampai 1000 masjid jami. Karena orang lapar dikenyangin seneng tidak? Senang. Lapar beneran. Lek kenyang ya dapati senang. Semakin lapar semakin bahagia kalau dikenyangkan. Ya. Kembali ke cerita tadi. Adan, kamu tahu dari mana nama Muhammad? Ya Allah, saya melihat nama Muhammad gandeng dengan nama panjenengan di sorga. Kata Allah, na'am ya Adam. Iya wahai Adam. Innahu ahabbul khalqi ilai. Sungguh Muhammad itu adalah makhluk yang paling aku cintai. Walaulahu ma khalaqtuka. Dan kalau bukan karena Muhammad, kamu sendiri tidak aku ciptakan Adam. Kalau bukan Nabi Muhammad, kamu sendiri tidak aku ciptakan. Berarti kalau Nabi Adam tidak diciptain, saya dan sampean sebagai keturunannya juga tidak ada. Artinya, kula panjenengan juga ada di dunia ini, juga tak lepas dari barokah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hakikatnya nyukuri maulid Nabi adalah mensyukuri kelahiran kita juga, karena kita lahir berkat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Apa yang perlu dihadiahkan, Bib? Karena mensyukuri maulid Nabi artinya ulang tahun Nabi. Ya, kalau sampean istrinya ulang tahun, kira-kira sampean mau ngasih apa, Pak? Oh, istri saya tak beliin sepeda motor, mobil, tas, baju fashion, cincin, kalung. Hadiah terbaik untuk istri yang ulang tahun adalah hadiah yang paling disenangi istri sampean. Oh, istri saya dari kemarin ingin punya mobil, berikan mobil, karena itu yang disenangi sama dia. Tidak salah kalau sampean beli sepeda motor, kalau kemampuan sampean seperti itu, tapi dia lebih senang kalau hadiahnya sesuai dengan keinginannya. Betul? Jangan sampean bojone ulang tahun dikasih hadiah 1 kardus, senang sudah, dibuka ternyata ulo ijo. Ngamuk bojone. Dikai tikus sak dus, ngamuk. Kasih yang paling nyenengin. Nah, maulid Nabi ini ulang tahun kelahiran Nabi. Umat dipinta ngasih kado. Ayo kasih kado Muhammad Rasulullah Nabi kita ulang tahun. Kasih kado terindah. Apa, Beb? Mobil? Tidak. Apa, Beb? Uang? Tidak. Kasih kado yang terindah. Apa yang paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu yang harus kita bungkus. Itu yang harus kita bungkus, kita rapiin, kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa, Habib? Yang paling disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling disenangi oleh Rasulullah adalah pesan terakhir beliau yang beliau khawatirkan sebelum beliau wafat. Hatta talajlaja lisanuh, sampai gemetar lisan beliau nyebut wasiat ini, saking pentingnya. Artinya pesan terakhir yang dipilih berarti itu adalah pesan yang paling penting. Kalau sampean mau mati sakaratul maut, pasti sampean eman-eman keluar suara ini. Karena orang sakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Mau ngomong pasti milih ngomong yang paling penting. Tidak mungkin sampean sakaratul maut seingat, oh sawah sing kono gorong disirami, gorong ditanduri. Tidak penting. Sampean akan milih pesan yang paling penting. Apa Habib pesan yang paling penting sebelum Nabi wafat? 3. Berapa? Nah ini nih kado kita ini, yang harus kita jaga ini, yang kita hadiahkan ke Rasulullah. Jangan kecewakan Nabi dalam 3 hal ini. Hatta talajlaja lisanuhu, sampai gemeteran Rasulullah mengucapkannya. Nabi akan senang kalau sampean hadiahkan maulidnya, ulang tahun kelahirannya dengan 3 hal ini. Nabi akan bahagia sama saya dan sampean kalau kita bisa ngasih hadiah 3 hal ini. Siap gak? Allahumma shalli ala Muhammad.
Napa niku beb? Satu. Kata Kanjeng Nabi, as-shalah, as-shalah. Nabi khawatir betul ke umat ini tentang salat. Tentang apa? Ma'aksha alaikumul fajr. Saya tidak khawatir kalian melarat, hei umat. Waktu sahabat pulang dari negeri Bahrain, bawa pajak miliaran. Subuh-subuh sahabat semuanya cengar. Salat subuh berjamaah cengar, semangat. Nabi assalamualaikum langsung khutbah. Saya kira kalian pada dengar ya, tadi malam Fulan bin Fulan datang dari negara Bahrain bawa uang banyak. Senang kalian dengar kabar Islam datang banyak uang sekarang? Senang? Nabi sumpah, demi Allah, bukan kemelaratan yang aku takutkan kepada kalian. Justru yang aku khawatirkan kepada kalian, dunia ini dibuka lebar-lebar untuk kalian sampai kalian berlomba-lomba mencarinya dan kalian celaka sebagaimana orang sebelum kalian celaka gara-gara dunia ini. Kok cek senangnya orang datang bawa uang, cek senangnya kalian ini melebihi senang kalian saat panggilan jihad, melebihi senang kalian saat kalian bersedekah. Yang aku khawatirkan bukan kemelaratan, tapi yang aku khawatirkan adalah dunia terbuka sampai kalian lupa ke akhirat, lupa untuk pulang menghadap Allah Subhanahu. Ingat, hadiah yang pertama yang perlu kita hadiahkan, ayo kita benahi solat kita. Kulo yakin panjenengan sampun ahli solat sedoyo, tapi ayo benarkan. Solat jangan jadiin beban, tapi solat jadikan hobi, sebagaimana sabdanya, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Dengar adzan, alhamdulillah, arihna biha ya Bilal, bahagiakan aku dengan suara adzan. Datang waktu masuk solat, bahagia dengan solat, bukan terbebani. Banyak di antara kita yang sudah solat tapi merasa terbebani, tidak senang, sumpek dengar adzan. Solat dia tapi berat, beban, gak kepikiran wis mari solat, kayak dia beban. Padahal hadiah yang terindah, ayo mulai malam sekarang kita yang sudah solat jangan asal solat, tapi buat solat ini penyambung saya dan kalian dengan Allah, ketemu Allah, bahagia dan senang karena bisa minta dan ngemis ngarep tenggus di Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa ge? Tidak hanya melakukan, tapi harus bahagia, keburu, senang. Sampean kalau ketemu ditelepon baik wong soge mrene yo, tak kayak duit 10 juta, budal napa mboten? Berangkat apa tidak? Udan deres, petir, buah, ono jaket beb, ono mantel beb, diterabas hujan, seneng, ndak pakai engkau, ndak pakai nanti. Kenapa? Seneng akan dapat uang, seneng ketemu uang soge, ada proyek. Sampean ngadep Rabbul Alamin, penguasa alam jagat raya. Kenapa kok beban? Kenapa kok susah? Makanya orang wali itu bingung. Ata'ajjab liman qala bidiqun wa huwa yaqdir an yusalli. Aku heran dengan orang yang berkata aku sumpek padahal dia masih mampu untuk masuk ke pintu salat dan dia dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Heran aku, kok bisa sumpek wong bisa nelpon, bisa dialog, bisa curhat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kado yang terindah, ayo perbaiki solat. Yang kemarin solatnya tidak tepat waktu, ayo mulai malam ini dengar adzan, tinggalkan semuanya. Kata Nabi, kata Siti Aisyah, Rasulullah itu kalau sudah dengar adzan, ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifuh, seakan-akan tidak kenal dengan kami dan kami tidak kenal dengan beliau. Istighalan bi mu'azzamahullah, langsung bangun, ninggalin istrinya, ninggalin anaknya, langsung sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kado yang paling nyenengno, paling membahagiakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan muluk-muluk, kado yang terindah, ayo buat perubahan, ayo Jember ini kayak gini. Waduh, kakean visi misi.
Akhirnya PC katanya. Visi, misi, PC. PC itu duit, Pak. Akhirnya gak jalan kalau tidak ada PC ini. Jangan muluk-muluk. Kita mulai dari bab salat kita. Idza saluhat, saluha sairu amali kata Nabi. Kalau bagus yang lainnya. Uripe pasti apik. Fasadat sairu amali. Rusak semuanya. Makanya ada santri matur teng kiai-kiai nyuwun amalan biar hidup ini bahagia senang. Amalan yang paling afdal tidak ada melebihi amalan dari Allah langsung untuk umat Nabi Muhammad SAW. Napa niku? As-shalah ala waktiha. Salat tepat waktu. Kalau kau bagus salatmu tepat waktu, maka Allah akan perbagus semua urusanmu. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Siapa yang bagus hubungannya dengan Allah, maka akan Allah perbagus hubungannya dengan manusia. Pasti ikut semuanya. Jadi sebelum sampean ikut tarekat, wiritan iki 5.000, 10.000, moco iki 10.000, 100.000, dzikir iki, perbaiki dulu sholat. Karena itu langsung wiritan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengar adzan tepat waktu, tak usah ditawar. Saya dulu waktu di Darul Mustafa, mondok di Tarim Hadramut di bawah asuhan Habib Umar bin Hafid. Kalau sudah dengar adzan, sudah siap-siap langsung rebutan baris pertama. Kalau ada santri sudah adzan cek ngobrol, langsung dijauhi. Kata Sayyidul Habib, idza ra'aita talibal ilm la yahris ala takbiratul ihram ma'al imam fanfit yadayka min. Kalau kamu lihat santri dak perhatian dengan takbir sama imam, ngentengno, dak langsung, dak rebutan di depan, maka jauhi tangan kamu dari dia. Jangan dikoncoi, jangan ditemani orang itu, karena tidak ada baiknya orang itu. Cari orang yang jaga sholat, karena pasti hidupnya bahagia dan senang. Kunci sukses, baguskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lewat mana, Beb? Lewat kepala dari semua ibadah. Afdalul ibadah badaniyah. Paling afdalnya ibadah badaniyah, lebih afdal dari puasa, lebih afdal dari haji, lebih afdal dari zakat adalah sholat. Kalau bagus, Pak, artinya bagus ini tepat waktu, rindu, tanpa beban, seneng, khusyuk, maka akan bagus semuanya. Jadi pengumuman, orang yang sumpek hidupnya, bingung, ngalor ngidul jaluk solusi, bingung, jawabannya ada di sholat. Jawabannya ada di salat. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Kalau salatnya tidak tepat waktu, tidak khusyuk, pasti yang lain. Ala qadri salatika, atas ukuran sebagaimana ukuran bagus dan tidaknya salatmu, seperti itulah juga hidupmu. Seperti itu juga hidupmu. Kalau bagus kamu punya hubungan sama Allah, bagus semuanya. Sampean bagus hubungan sama bupati nih, deket, mesra, harmonis, sama-sama saling cinta, pasti bawahannya bagus semuanya. Camat, desa, aku apik mbek bupati. Urusan izin, urusan sumbangan gampang metu nih. Tapi lek sampean error hubungan mbek bupati, gak milih lagi nanti. Aku milih nomor 3, beb, gak jadi nomor 2. Error, dak bagus, dak punya hubungan bagus sama bupati. Ruwet. Jaluk izin, wah oleh. Jaluk aspal, kok riburi. Ruwet yang lain. Ini contoh pemilik alam semesta ini bukan bupati, bukan presiden, tapi Rabbul Alamin, Allah Subhanahu, yang ngatur hidup dan mati saya dan sampean Allah. Nggih, betul? Yang bikin senang susah siapa? Allah. Sinten? Sinten? Kok ragu sih? Sinten? Yang bikin senang dan susah siapa? Yang ngidupin matiin siapa? Yang memiliki alam semesta siapa? Semua berada di bawah genggamannya, semua berada di bawah kekuasaannya. Sampean mau apa ada di bawah kekuasaannya. Kalau sampean baik-baik sama dia, urusan beres semua, karena di bawahnya semuanya, Bapak. Masalahnya saya sampean kurang bagus menjaga komunikasi dengan Allah. Ngentengno Jumatan teko riburi. Lega munggah OTP kate metu. Lewes khotbah kedua baru teko. Itu pun tidak sempat duduk di masjid.
ngambil berdiri dia. Nah, sudah komat baru melepuh. Assalamualaikum, gak doa langsung loncat. Tidak bagus komunikasinya sama Allah. Jadi kalau kita punya hubungan bagus sama Allah, bagus semuanya. Mulai dari sholat jangan ruwet-ruwet. Mulai dari sholat kita perbaiki. Janji mulai malam ini kita akan sholat tepat waktu dan senang mengerjakannya. Karena kenapa senang? Karena kita akan curhat, akan laporan dengan semua yang kita alami dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu. Itu kado yang pertama. Bisa istrinya diajak sholat gimana? Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Jangan sampai bapak etok semangat nang masjid, bojone dibiarkan. Jangan. Istri harus kita perhatikan juga. Jangan sampai karena sayang malas yang mau ngingetin. Jangan. Sayang artinya sayang kepada istri. Jangan sampai api neraka membakar kulit istri kita dengan tarikus sholah, meninggalkan sholah. Naudzubillah min dzalik. Baik, kado yang nomor 2. Kado ulang tahun yang nomor 2 yang harus kita berikan kepada Rasulullah SAW. Pesan terakhir beliau yang nomor 2 adalah an-nisa. Perempuan. Kasihani dia. Fa innahunna awanun lakum ay asir. Itu ibarat tawanan untuk kalian. Perempuan kasihan. Dengan apa, Beb? Bedak sudah saya belikan, fashion baju sudah terbaru, HP sudah, sepeda sudah. Bukan itu. Kalau kita kasihan sama istri kita, kasihani, jangan dizalimi, bawa dia ke sorga bersama-sama. Dengan cara allimuhum wa addibuhun. Allimuhun, ajari dan didik untuk taat dan takwa kepada Allah Subhanahu. Jangan biarkan buka aurat. Jangan biarkan ngerumpi di tetangga. Jangan biarkan TV tok. Jangan biarkan suka maksiat. Jangan biarkan ghibah. Ini penyakitnya perempuan nih. Jangan biarkan ngumbar maksiat, buka aurat, jangan biarkan. Jangan biarkan posting fotonya di Facebook. Bapak ibu masya Allah kecolongan, punya anak perempuan suka selfie, foto, pakai cadaran foto di selfie diumbar di Facebook. Apanya yang dilihat dong pakai cadar? Apalagi buka cadar. Foto diselfikan, disebar di Facebook. Apalagi ngundang maksiat, ngundang syahwat. Kemudian menjadi dosa yang jariyah, dosa yang terus mengalir. Naudzubillahi min dzalik. Semua orang melihat kalau di Facebook itu, di WhatsApp. Sekarang ini zaman HP pakai kamera semua. Kasihani. Saya punya istri tidak pernah ngumbar wajah, baik di foto profil Facebook, WhatsApp, IG, tidak boleh. Tidak diumbar, orang lain tidak boleh melihat selain mahramnya yang dihalalkan untuk melihat. Jadikan istri Anda intan permata mutiara. Jangan dihinakan, jangan dimurah-murahkan. Karena banyak sekali perempuan ini sekarang suka selfie. Selfie tangannya di model gitu ya. Mau makan selfie, mau tidur selfie, mau ke kamar mandi selfie. Pas selfie meloloh. Kemudian masuk. Apalagi sekarang ya, masya Allah, lihat tuh gambar-gambar maksiat sekarang gampang sekali. Di HP nih nyimpen film porno, nyimpen gambar wanita tidak pakai baju. Memori besar-besar. Kadang HP-nya disak. Melok sholat, Allahu Akbar. Orangnya sujud pisan porno nih. Inna lillahi wa inna ilaihi. Su'ul adab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kecolongan. Jualan online perempuan-perempuan sekarang kayak jualan nasi pecel aja. Nomor telepon disediakan, hubungan di mana, fitnah, naudzubillah min dzalik.
Kasihani bapak, jangan dilepas. Annal mar'a idza kharajat min baitiha istasrafaha syaitan. Kalau sudah perempuan keluar rumah, diincang sama setan. Kalau sudah keluar, setannya tepuk tangan. Ayo tepuk tangan. Langsung diikuti sama setan ini. Karena perempuan kalau keluar jadi tali bagi setan. Lewat orang laki jadi pengikat, pemikat, pemancing untuk nafsunya orang laki dan seterusnya. Jadi tali, jadi sarana, jadi senjata bagi setan. Makanya setan ketawa kalau ngelihat perempuan keluar rumah. Nih Hadramut nih, saya cerita nih. Di Hadramut ada Habib punya anak 3 gadis perempuan. Tetangganya tidak tahu kalau punya anak perempuan karena tidak pernah keluaran anaknya. Suatu saat rumahnya Habib itu terbakar, keluar semuanya wedok-wedokan. Baru tetangganya tahu, loh Beb kok banyak perempuan? Ya anak saya 3 gadis-gadis. Ya Allah Beb baru tahu kalau punya anak gadis, belum kawin, belum. Tetangganya tahu kalau si Habib punya anak gadis setelah terjadi kebakaran di rumahnya. Hari kedua langsung tetangga ini ngelamar untuk yang 1, tetangga ini ngelamar untuk yang 2, tetangga ini ngelamar untuk yang 3. Habis laris manis langsung. Artinya begitu ketutupnya keluarga Habib ini, tidak gampang mengeluarkan perempuan tanpa darurat. Lah saiki metu tok gak payu-payu. Betul? Keluar tiap hari gak laku-laku. Naik sepeda dan waktu ulo papuma, telepon berek, telepon demor. Takjub baju justru fitnah. Naudzubillahi min dzalik. Dak keluar bet, cuma fotonya jadi gentayangan kemana-mana. Podo ae sami mawon, naudzubillahi min dzalik. Ayo Pak, Nabi pesen jaga istri-istri kita ya. Jaga anak perempuan kita. Jangan biarkan ngumbar aurat, jangan biarkan jadi tali setan, naudzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena Nabi tahu. Nabi tahu, 1 sholat karena tiangnya agama, 2 tiang negara adalah perempuan. Nabi tahu kalau tidak kalian jaga itu perempuan, los karewel, los perempuannya, maka rusak perempuannya di suatu kampung, rusak semua kampung itu. Ukurannya ada di perempuan. Sholat tiangnya agama, perempuan tiangnya negara. Kalau perempuannya rusak semua tatanan negaranya. Makanya Nabi pesan yang nomor 2 adalah urusan perempuan. Makanya ayo jaga sebagaimana Ummahatul Mukminin, sebagaimana putri Rasulullah Sayyidah Fatimah Zahra. Kenalkan ke Siti Fatimah. Kok ada orang Islam punya anak perempuan, anaknya tidak kenal sama Siti Fatimah. Padahal Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpin wanita sorga namanya Siti Fatimah Zahra. Kok bisa punya anak perempuan atau istri tidak dikenalkan kepada pemimpinnya? Siapa pemimpin wanita di sorga? Namanya Siti Fatimah Zahra, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekarang tugas saya sampean kenalkan bagaimana akhlaknya, bagaimana malunya. Punya sifat malu. Al-Batul Az-Zahra, Ummu Abiha, ibu dari bapaknya. Dapat julukan Ummu Abiha, ibu dari bapaknya, yaitu ibu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari saking besarnya perhatian kepada bapak sampai dapat julukan ibu dari bapaknya. Padahal dia adalah putri tercinta dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suka nangis. Dengerin nih, katanya Siti Fatimah, aku khawatir lihat jenazah lewat dipikul, tidak pakai keranda, tidak pakai katel. Nangis Siti Fatimah. Kenapa Siti Fatimah kok nangis? Saya takut kalau nanti saya mati, badan saya dipikul sama orang laki-laki yang bukan mahram. Lekuk tubuh saya nanti dipegang, dimasukkan ke kuburan. Saya malu. Jangan sampai badan saya hidup atau mati disentuh oleh laki-laki yang bukan muhrim saya. Terus siapa kamu kalau mati nanti? Buatkan keranda mayat dari kayu, masukkan badan saya di kayu, jangan sampai ada laki-laki menyentuh mayat jenazah. Badan saya walaupun sudah mati. Sampai segitunya ingin terhormat. Padahal lumrah saja kalau mati dipikul laki-laki. Masa wedoan jangan dipikul. Tapi kekhawatirannya sampai segitu dari besarnya rasa malu yang dimiliki Siti Fatimah. Bagaimana kabar perempuan kita zaman sekarang? Jangankan matinya, urepe sedang dicekel-cekel. Naudzubillahi min. Lagi hidup nih malah dicekel-cekel. Nah, begitu murah. Padahal
la an yut'ina ahadukum ainaihi bi ibrah ahab ilayya min an yamussa rajulun yada imra'atin ajnabiyyah. Kau masukkan jarum ke matamu, itu jauh lebih aku senangi daripada laki-laki menyentuh tangan wanita yang bukan muhrimnya. Nusuk mata dengan jarum lebih disenangi oleh Rasulullah daripada laki-laki sentuhan tangan perempuan yang bukan mahramnya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok sekarang pacaran dibiarkan? Hah? Mbak bapak dibiarkan. Ojo keluar duk. Anu pak dijemput. Mbak sing pacar. Ojo duk sing pacar nggawa martabak mbek bakso. Ya wis gak apa-apa. Loh. Kena sogok martabak mbek bakso dikekno. Ini yang ada. Kasih uang cek murahnya sekali. Jangan. Kalau memang harus dibawa, halalkan akad dengan sesuai syariat, maka kalian selamat, dosanya tidak kedapat oleh orang tua. Yang terakhir, para bapak yang dimuliakan oleh Allah, pesan hadiah yang terakhir adalah wa ma malakat aimanukum. Jaga budak yang kalian miliki. Zaman sekarang tidak ada budak. Jagalah pembantu kalian, jagalah bawahan kalian, kuli pekerja kalian. Jaga, jangan sampai kalian sakiti, jangan sampai kalian dolimi, jangan diberi beban yang tidak mampu. Kadang kita ini jadi bos sedikit jadi juragan, bayarannya gak sepiro, nyuruh-nyuruhnya malah nyakitkan. Nabi pesan yang terakhir agar tidak ada penindasan kepada kaum du'afa, kaum-kaum yang lemah di bawah kita. Jadilah juragan yang rahmat, yang tak beremosi dengan nafsu, tidak marah dengan nafsu kepada bawahannya. Begitu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya poin yang ketiga ini, ayo sayangi yang di bawah kita, hormati yang di atas kita. Artinya berakhlaklah yang baik dalam bermuamalah, baik kepada orang miskin, orang lemah, pelayan, pembantu, siapapun itu yang ada di bawah kita. Jangan mentang-mentang lebih kaya, lebih sugih, lebih terhormat, kita ngentengno dan ngeremehkan dia. Nauzubillahi min dzalik. Ayo kita beri kado terindah, akhlak yang baik, tidak gengsi, untuk kumpul bersama mereka yang miskin, mereka yang ada di bawah kita, dan selalu banyak memberi dan membantu sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir dari Habib, seorang wanita budak disuruh ke pasar sama tuannya, di jalan uangnya hilang, nangis di pinggir jalan. Budak ini hitam jelek, budak tak dipandang sama orang, kelihatan sama Rasulullah. Kenapa nangis? Mbak, bu, aku disuruh oleh tuan untuk membeli sesuatu, tapi uangnya hilang. Aku takut yang mau pulang, aku takut aku dipecat, dibuang, dihukum, dipukul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedia mengantar budak wanita ini. Ayo beli hajatmu, ini uangnya. Dikasih sama Nabi. Setelah itu nangis budak ini. Kenapa kok masih nangis? Uangnya sudah diganti. Aku takut yang mau pulang dipukul sama tuanku karena aku terlambat. Ya sudah, ayo aku antar di mana rumahmu. Nabi dak gengsi, jalan bareng di depan Rasulullah, budak di belakang. Dak gengsi Nabi jalan sama budak hamba sahaya walaupun pangkatnya jauh. Nabi tawadu, rendah, dan Nabi sayang kepada semua umatnya. Jalan ini sampai ke rumah tuan rumah itu. Assalamualaikum, tidak dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak dijawab. Sampai 3 kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru tuan rumahnya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kata Nabi, kok tidak dijawab dari tadi? Ya Rasulullah, yang kami tahu salam darimu adalah doa. Kalau kami jawab 1 kali salam langsung kami jawab, engkau tidak ngucapin salam lagi. Kami tahu sunnahmu 3 kali, kalau 3 kali tidak dijawab engkau pulang. Maka kami ingin doamu 3 kali ke kami, baru kami jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Salam 3 kali tamu. Leka ono cok teko jendela. Ini pintu depan gak kena, jendela gak kena, pawon gak kena, buka genteng. Perampokan itu namanya. Nabi 3 kali salam, tidak didengar, mau pulang. Tahu sahabat ini kalau 3 kali tidak dijawab, pulang Nabi. Akhirnya dijawab Waalaikumsalam. Kami ingin banyak doa darimu sampai 3 salam, baru kami jawab ya Rasul.
Ada apa gerangan sampai ke sini? Aku bawa budakmu. Ini perempuan. Jangan kau pukul. Jangan kau dolimi. Hati-hati ya. Sayangi dia telat takut dipukul. Hanya karena ini kau kesini ya Rasulullah. Ya Rasulullah, demi cintaku padamu, sekarang juga wanita budak ini aku merdekakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang merdeka sudah ya Rasulullah. Tidak usah jadi budak. Berkat ketawaduan Nabi Muhammad SAW. Mana sekarang orang kaya mau jalan bareng sama si miskin, mau duduk bareng sama si miskin, kecuali kalau ada pilihan belusukan, ingin dipilih. Digedor sama wong desa, wong miskin, karena ada udang di balik bayek katanya, ya, atau udang di balik batu katanya, ingin dicoblos. Mari coblosan, namu lagi, mari coblosan, belusukan lagi, gak sempat, repot dengan tugasnya. Dan begitulah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi kalau dipanggil oleh orang miskin, keburu yang mau datang. Diundang orang miskin, keburu yang mau datang. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarrut ta'amil walimah, kata Rasulullah, seburuk-buruknya selamatan, seburuk-buruknya makanan walimah adalah kalau mengundang khusus orang kaya dan tidak mengundang orang miskin. Itu kata Nabi seburuk-buruknya makanan walimah. Walaupun nyembelih sapi, nyembelih kambing, nyembelih apa saja, kalau pilih-pilihan undangannya orang miskin dah diundang karena agak bowo atau bawanya cuma 5.000. Lek sing sugih diundang undangannya gede, apa bawanya 250 dikhususno. Kalau pilih-pilihan undangannya, maka kata Nabi syarrut ta'amil walimah, seburuk-buruknya makanan walimah yud'a man la ya'tiha, memanggil, mengundang orang man ya'baha, mengundang orang yang tidak mau datang, itu orang kaya, dan tidak mengundang orang miskin yang sebenarnya mau datang. Milih-milih dalam undangan. Ini dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kula panjenengan ini bisa niru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan 3 kado ini bisa kita hadiahkan. Yang pertama salat, yang kedua jaga wanita kita, dan yang ketiga bermuamalah dengan rahmat kepada sesama, terutama orang yang ada di bawah kita, apa itu pembantu, apa itu karyawan, apa itu murid, apa itu siapapun saja, orang miskin, orang dhaif, orang lemah. Ayo kita harus sayang kepada mereka. Innakum tunsaruna bidu'afaikum, kata Nabi. Kalian ini bisa ditolong karena berkat orang-orang lemah yang ada di sekeliling kalian. Karena ada orang tua yang renta, karena ada bayi yang disusui, karena ada orang miskin yang sabar. Berkat itu kalian masih ditolong. Makanya dalam bab solat istisqa sunnah, waktu mau berangkat ke lapangan mau solat istisqa sunnah hukumnya. Orang-orang tua berangkat, orang-orang miskin berangkat, bayi-bayi yang menyusui dibawa semuanya. Kenapa? Karena ada hadis itu. Innakum satunsaruna bidu'afaikum, innama tunsaruna bidu'afaikum. Kalian ditolong berkat ada orang-orang lemah di antara kalian. Kalau bukan karena mereka, maka hancur dunia ini. Sudah kering dan kena musibah, naudzubillahi min dzalik. Makanya ayo kita sayangi mereka, kita kasihani mereka, dan mudah-mudahan kita bisa memberi 3 hadiah kado ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mudah-mudahan malam ini senang, bahagia melihat acara ini, dan mudah-mudahan yang hadir di tempat ini dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mugi-mugi ini acara membawa manfaat dunia dan akhirat. Hati saya dan sampean diparingi hidayah sama Allah, dan semoga Allah ampuni dosa yang telah lewat. Allah ampuni apa yang telah lewat dari dosa-dosa kita, dan semoga Allah ridha kepada kita. Berkat umur yang tersisa semoga diparingi barokah, semoga diparingi istiqomah, semoga diparingi takwa, sabar dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi kula panjenengan dijadikan orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Mugi-mugi kembali lagi di surganya Allah ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa orang tua kami ya Allah, ampuni dosa keluarga kami ya Allah.
Ampuni kelalaian kami ya Allah, ngeremehkan sholat 5 waktu selama ini, belum bahagia mendengar sholat. Beri kami rasa bahagia dan senang dengan suara adzan yang dikumandangkan. Beri kami bahagia dengan sholat 5 waktu sebagai sarana untuk kami berjumpa dan berdialog denganmu ya Allah. Jaga keluarga perempuan kami dari perzinahan, jaga anak dan istri kami dari yang haram. Jadikan mereka pengikut Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadikan kami suami yang bertanggung jawab dunia dan akhirat. Jaga iman mereka ya Allah. Beri hidayah kepada keluarga kami ya Rabbal Alamin. Dan sayangi orang yang miskin di antara kami, orang yang lemah di antara kami, orang yang sakit di antara kami. Beri pertolonganmu untuk mereka semuanya, dan semuanya Kau selimuti dengan kasih dan sayangmu. Afiat agamanya, afiat dunianya, afiat akhiratnya, sehingga pulang menghadapmu husnul khatimah, meninggal dunia dengan membawa kalimat tauhid, matinya diridhoi Allah, dicintai Allah, disayang Allah, dan akhir kalimat keluar dari lisannya adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Monggo sedaya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Monggo. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu